Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Ya, pada video kali ini ya kita bahas seputar hapus data pinjol. Dan ini ya, gue di sini videonya hanya untuk menjelaskan kepada kalian ya, dan juga memberikan solusi dan juga tipsnya. Dan ini ya request dari salah satu subscriber gua dan dia minta dijelasin gitu dan minta tolong dijawab banget ini ya. Nanti bagaimana ya video selanjutnya ya, pokoknya di sini videonya membahas ya hapus data pinjol. Nah, kalau gue lihat di channel-channel YouTube yang lain ataupun di Google itu ya mungkin hanya hapus caca dan lain-lainnya. Tapi di sini ya gue akan menjelaskan kepada kalian yang menonton video gue ini ya. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya ya, di sini gue minta dukungan kepada kalian dari subscriber ataupun penonton ya dengan cara subscribe, like, dan juga apabila kalian memiliki seputar pertanyaan tentang pinjaman online ya silakan diketikkan di kolom komentar. Kalau misalkan pertanyaan itu simple ya gue bisa jawab melalui ketikan ataupun chat. Tetapi kalau misalkan jawabannya itu ya penuh dengan penjelasan, nanti akan gue jelaskan melalui video. Ya, oke, langsung saja kita langsung pembahasannya. Ya, di sini salah satu pertanyaan dari penonton YouTube gue yaitu Tus Pinjol, dan dia bertanya seperti ini. Kalau riset HP data bisa hilang nggak di APK pinjol? Tolong dijawab. Nah, di sini ya gue berikan penjelasan agar kalian tuh tidak gagal paham ataupun salah mengartikan ya. Mengartikan dalam seperti ini loh. Biasanya kan orang-orang ya yang awam ataupun yang nggak tahu, wah, dengan cara reset HP itu data kita udah hilang di pinjol. Wah, dengan cara kita hapus cache ataupun uninstall aplikasinya itu bisa hilang data kita di pinjol. Nah, biasanya orang-orang yang gue lihat itu mengartikannya seperti itu ya. Di sini gue akan menjelaskan sedikit ya mengenai ya reset handphone ataupun uninstall dari aplikasi pinjol. Jadi gini ya, bro. Kalau kalian minjol, kan kalau kita minjol itu kan ada step by stepnya kan, agar pencairan dana kita cair. Yang pertama yaitu ketika kita sudah selesai install itu ada yang namanya perizinan, melewati beberapa perizinan yang kita harus izinkan dari segi SMS, kontak log panggilan, bahkan kontak buku telepon kita. Itu satu ya. Yang kedua adalah ketika kita sudah memberikan perizinan, maka kita memasukkan yang mendaftarkan melalui email ataupun nomor telepon. Nah, setelah kita sudah daftar melalui alamat email ataupun telepon dan juga kata sandi, lalu lanjut lagi itu kita memasukkan data pribadi kita di dalam formulir aplikasi tersebut. Nah, sampai di sana, ketika kita selesai mengisi data kita, data-data kita yang penting banget yang pribadi menurut gue itu ya di dalam aplikasi pinjol, baik itu ilegal ataupun legal, itu secara otomatis data kita itu akan terupload ataupun data akan tersave di sistem ataupun di database dari si pemilik aplikasi tersebut di dalam servernya dia loh ya, bukan di dalam aplikasinya ya. Jadi ketika kita memasukkan jebret ke dalam aplikasinya, data kita masukkan ke dalam aplikasinya. Setelah kita sudah klik OK, maka data kita itu akan terkirim ke server si pemilik pinjol tersebut ya. Ke servernya si pinjol ini loh, bukan di dalam aplikasi ya, bukan di dalam aplikasi. Itu satu. Nah, jadi kalau kalian melakukan reset handphone ataupun menguninstall handphone aplikasi pinjol tersebut, itu tidak bisa menghapus data pinjol ataupun data kalian yang ada di pinjol. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah sistem ya, sistem yang dibuat kepada si pemilik dari aplikasi tersebut. Nah, yang kedua adalah itu sudah masuk ke servernya dia ya, udah kelempar data kita ke servernya. Nggak mungkin ketika kita sudah mengizinkan data kita untuk mengirim ke servernya dia, nggak mungkin kita bisa menariknya lagi, nggak bisa bro ya. Terus lanjut lagi,
Mereset handphone ataupun menguninstall handphone itu hanya untuk membersihkan membersihkan file sampah yang tidak terpakai di handphone kalian. Sebagai contoh seperti ini ya bro. Jadi kalian sini ya harus benar-benar perhatikan agar kalian tuh nggak salah paham ataupun gagal paham ya. Kalau hanya untuk mereset handphone itu artinya kalian menyetel menyetel ataupun melakukan pengaturan pabrik. Jadi intinya ketika kita melakukan reset handphone, itu handphone kita pengaturannya seperti balik lagi ke pengaturan pabrik dari segi aplikasi, settingan dan lain-lainnya. Itu balik lagi ke setelan pabrik. Ya. Terus lagi kalau misalkan mau uninstall aplikasi tersebut, memang ada cara-caranya yang aman. Yang pertama ya mode pesawat diaktifkan, yang kedua ya hapus cache dan juga hapus data. Sebenarnya hal-hal seperti itu hanya untuk membersihkan file-file sampah yang ada di folder ya memori internal kita ya. Biasanya kalau kita sudah menguninstall, biasanya ada bekas-bekasan sampah yang tersisa yang bekas kita pakai aplikasi tersebut ya. Jadi bukan untuk menghapus data pinjol ya. Jadi kalian jangan mengiranya setelah kalian menguninstall ataupun mereset handphone itu bisa menghapus data kalian di pinjol ataupun lepas dari teror ancaman dari DC pinjol. Enggak bro. Enggak gitu. Jadi kalau misalkan data kita memang mau dihapus, ya salah satunya tuh pinjolnya harus digerebek ya. Pinjolnya kantornya harus digerebek biar dia tidak bisa operasional. Ya, tetap data kalian tuh ada di pinjol, bro. Ya, kecuali kalian jago dalam dunia hacking, lalu kalian bobol servernya. Ya, setelah kalian bobol baru kalian hapus semua ya database yang ada di pinjol tersebut. Itu bisa ya. Kalau misalkan kalian jago dalam dunia hacking. Tapi kalau misalkan kalian sudah terupload data kalian, lalu kalian berpikir wah datanya bisa dihapus, itu nggak bisa bro, nggak bisa. Bahkan sekelas yang dia memiliki jabatan tertinggi, dia itu nggak akan bisa menghapus data dari pengguna ataupun orang yang sudah daftar di pinjol tersebut ya. Jadi nggak bisa bro. Jadi kalau ada yang bilang bisa hapus data pinjol itu bohong bro. Dan di sini ya konteksnya adalah hapus data pinjol dengan cara reset handphone. Itu nggak bisa bro ya. Uninstall ataupun reset handphone itu hanya untuk memutus komunikasi antara handphone kalian dan juga si aplikasinya. Ketika kalian sudah mau uninstall ataupun mereset itu tidak ada kalau dibilangnya komunikasinya lagi. Alias kalau kita gambarinnya ya memutus sadapnya gitu. Jadi hanya untuk memutus sadapnya. Jadi ketika kalian sudah mau uninstall ataupun mereset, kalian menggunakan hal-hal yang privasi dalam handphone kalian itu aman-aman aja. Tetapi kalau kalian selama aplikasinya masih di dalam handphone kalian, lalu kalian ya melakukan hal-hal yang itu sifatnya privasi. Nah, itu yang bahaya. Karena apa? Karena aplikasinya masih ada di dalam handphone kalian, sedangkan aplikasinya masih aktif dan masih online dan ada interaksi antara handphone dan aplikasinya bro. Ya jadi saran gua, hal-hal yang aman itu untuk kedepannya ketika kalian melakukan gagal bayar ya di aplikasi pinjol, itu lebih baiknya langsung menguninstall agar tidak ada komunikasi antara handphone kalian dan juga aplikasinya. Hanya itu ya. Jadi buat kawan-kawan, uninstall dan reset handphone itu hanya untuk membersihkan ataupun ya mengembalikan pengaturan pabrik saja, tidak bisa menghapus data pinjol. Jadi bagi teman-teman jangan salah kaprah dan juga jangan salah mengartikan. Ya jadi kalau misalkan aplikasi ini berbahaya, wajib banget setelah kalian cair itu harus di uninstall. Ya, jangan kalian install lagi. Boleh kalian install lagi, tetapi kalian menggunakan handphone yang itu tidak privasi ataupun kalian bisa menggunakan ya virtual Android. Ya, itu ada di desktop ataupun ada di kalau gue biasanya menggunakan VPS. Kalau selagi ada yang gratisan gue pakai VPS ya.
Tapi kalau misalkan handphone kalian tuh penting, jangan menginstal lagi, bro. Ya, jangan diinstal lagi. Kalau memang ini kalian sudah gagal bayar, itu kalian jangan diinstal lagi. Tapi kalau memang kalian mau lunasi pinjolnya, itu kalian install lagi boleh ya, lalu lakukan pembayaran. Tapi kalau kalian udah memang gagal bayar di ilegal ataupun legal, itu kalian harus ya menguninstall dan jangan pernah menginstal lagi. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, cara yang baiknya seperti apa sih? Ya, solusinya bagaimana sih? Solusinya adalah ini tahap yang pertama yang kalian harus lakukan ketika kalian minjem di pinjol ilegal ataupun legal. Kenapa gue harus pakai yang dua versi ini, ilegal dan legal? Dan sini kita untuk menjaga keamanan kalian saja ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah ketika kalian sudah gagal bayar ya, telat bayar, aplikasinya itu wajib kalian uninstall. Cara-cara menguninstall yang baik dan benar itu adalah, dan ini pernah ya karena gue di sini paham dan mengerti. Yang pertama kalian mengaktifkan mode pesawat. Arti untuk mengaktifkan mode pesawat itu hanya untuk mereset IP address kalian. Jadi kalian harus mengaktifkan dulu ya. Itu yang pertama fungsi. Yang kedua, agar tidak ada interaksi ataupun tidak ada komunikasi antara handphone dan aplikasinya, alias terputus ya, koneksinya terputus. Jadi tidak ada interaksi. Setelah kalian sudah mengaktifkan mode pesawat, lalu kalian menghapus cache di info aplikasinya. Fungsinya untuk apa? Untuk kalau kita menghapus cache itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membersihkan ya sampah-sampah pada aplikasi yang tidak terpakai yang ada di folder memori internal kalian. Itu satu. Yang kedua adalah ya agar tidak ada lagi ya file-file yang bahaya yang nanti menimbulkan itu kalian bisa dimonitoring oleh si pemilik aplikasinya. Lalu yang ketiga, itu kalian harus menghapus data aplikasi. Kan itu ada pilihannya ya, yang namanya cache, yang kedua ada namanya data, dan itu harus kalian menghapus data. Artinya kita menghapus sebuah data si aplikasi pinjol yang ada di handphone kita, bukan di aplikasinya ya, tapi di dalam aplikasinya itu kan ada data. Nah, itu datanya itu kita hapus ya. Jadi seperti baru lagi aplikasinya, seperti awal kita setelah install, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah lakukan itu, baru kalian lakukan uninstall. Nah, itu cara baik yang benar ya. Setelah kalian sudah itu lakuin yang 3 poin yang tadi gua sudah sebutkan, kalian ke depannya ya jangan pernah menginstal lagi ya. Jangan pernah menginstal lagi. Tetapi kalau kalian masih bandel aja, masih kalian install lalu kalian login lagi, itu nantinya kalian akan ditagih lagi, bro. Karena akan kebaca bahwa user dari orang tersebut terlihat dari monitoring server dia bahwa kita melakukan login ataupun ada aktivitas dalam aplikasinya. Makanya nanti kalian akan ditagih lagi. Dan itu gue pernah pengalaman gue sendiri ketika gue galbay di akun aku. Ya, gue galbay di akun aku, gue udah uninstall, terus udah nggak ada tagihan lagi. Setelah gue melakukan install lagi, tapi gue di HP lain, tapi gue menggunakan ya data gue yang pernah gue galbay, dan itu gak lama dapat notifikasi tagihan dari DC-nya. Jadi seperti itu, bro. Jadi kalian ya harus bisa harus bisa, jangan sampai salah gagal paham lah ya. Jadi kalau ada yang bilang ya, sekali lagi di sini gue menghimbau, kalau ada yang menawarkan ataupun ada yang bilang ada yang menawarkan jasa hapus data pinjol, itu bohong. Ya, itu bohongan. Itu adalah modus penipuan. Kalau ada yang bilang seperti itu, bahwa dia dari mana kek? Nggak ada yang bisa, bro, hapus data pinjol kecuali orang yang pemilik dari aplikasinya itu. Ya, baru bisa. Dan kedua, harus digerebek kantornya, baru bisa. Ya, artinya bisa berarti si aplikasi ini tidak beroperasional lagi, bro, ya. Jadi gitu. Nah, terus lanjut lagi ya, apalagi tadi ya pembahasannya. Ya, jadi kalau untuk pinjol ilegal ini ada satu lagi yang harus gua kasih tahu kepada kalian ya. Ada satu lagi, ini beda topik dari yang pertama tadi gua bahas. Ini masalah menginstal aplikasi pinjol ilegal, dan ini
ya maraknya terjadi yang kemarin-kemarin belakangan masalah aplikasi bisa ya mengambil kode OTP ataupun bisa meludeskan isi saldo rekening kalian, dan ini tentu bahaya banget. Dan sini gue coba sudah mengorek-ngorek ya, mempelajarinya. Jadi kalau bagi kawan-kawan, ini untuk mencegah aja ya, bukannya beneran ya, tapi untuk mencegah apa ya, agar kalian tuh tidak menjadi korban berikutnya. Langkah yang pertama, kalau kalian melakukan pinjaman online di ilegal, pastikan nomor kalian, nomor handphone kalian yang waktu kalian mau ajukan dipinjol, itu nomornya jangan terhubung dengan m-banking kalian ya. Jangan sampai terhubung dengan m-banking kalian. Kenapa? Takutnya ketika nomor ini terhubung dengan m-banking kalian, lalu kalian sudah melakukan install aplikasi pinjolnya ya. Terus lanjut lagi, ketika kalian sudah install, lalu kalian masukkan data-data kalian. Setelah data kalian sudah kalian daftarkan di aplikasi pinjol tersebut, kemudian kalau kita tidak tahu bahwa aplikasi ini memang bahaya, bakalan bisa menyadap isi SMS kalian, dan ini yang bahaya banget ya. Makanya harus banget itu kalian wajib ya, nomor telepon yang kalian ajukan di pinjol itu jangan terhubung dengan m-banking kalian. Jadi kalian bisa bedakan, ini untuk nomor banking, ini untuk nomor yang untuk yang biasa-biasa, yang umum. Jadi gitu ya bro. Jadi jangan sekali-kali ya, ini untuk kedepannya ya. Di sini bukan untuk hal yang terjadi yang faktanya, tapi ya untuk kedepannya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu bahwa aplikasi pinjol ilegal itu tentu sangat bahaya banget ya bro, sangat bahaya banget. Jadi semoga aja tidak ada lagi ya korban berikutnya ya. Banyak kan kemarin di berita-berita itu isi saldo rekening banking dia ludes gara-gara aplikasi. Jadi buat teman-teman, kenapa sih harus kayak gitu? Agar si pemilik aplikasi ini tidak bisa melakukan bypass kode OTP ataupun tidak bisa mereset kode OTP kita ya. Jadi gitu bro. Jadi kalau misalkan kalian ya pinjol menggunakan nomor yang sudah terhubung ataupun yang kalian sudah register di m-banking, kalian jangan gunakan untuk pinjol ya. Jadi pesan gue itu aja. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini menonton tayangan dari channel YouTube Tools Pinjol dengan isi konten edukasi pinjaman online. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.